Assalamualaikum, Pak. Salam, Bu. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Boleh banget, Bu. Ada apa ya, Bu? Nggak ada apa-apa sih, Pak. Cuma saya perlu di coaching sebentar nih untuk persiapan pembelajaran semester genap bulan depan, Pak. Oke, siap, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya, Bu. Ya, Pak. Nah, Bu Lila, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Lila dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk persiapan pembelajaran semester genap saya, Pak. Saya tuh merasa bosan ngajar di kelas dengan perencanaan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan metode yang biasa-biasa aja, Pak. Tapi kok saya bingung ya, Pak, mau dibuat seperti apa? Jadi Bu Lila ingin mendapatkan ide-ide segar untuk persiapan pembelajaran semester genap bulan depan ya, Bu. Karena sekarang merasa bosan dengan yang sudah dilakukan kemarin. Ya. Nah, kalau itu Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide segar yang seperti apa yang dimaksudkan. Begini loh, Pak. Saya ngerasa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kegiatannya gitu-gitu aja. Saya jadi bosen, Pak. Kegiatan yang gitu-gitu aja dan membuat bosan itu seperti apa ya, Bu? Ya, itu Pak, metode mengajar yang saya pakai, metode ceramah. Terus diskusi di kelas. Setelah itu, mengarahkan anak-anak untuk presentasi di depan kelas. Saya ngebayanginnya aja udah nggak bersemangat, Pak. Gimana dengan mereka nanti? Bu Lila ngebayangin anak-anak itu udah nggak bersemangat. Itu dari mana tuh? Kemarin, ketika belajar di kelas, mereka cenderung pasif dan malas memberikan pendapat ketika proses pembelajaran berlangsung, Pak. Padahal sudah hampir 1 semester loh, Pak. Gitu ya, Bu. Kalau dari segi bosannya, itu dilihat dari mana ya, Bu? Iya ya, Pak. Saya aja tuh ngerasa bosan loh, Pak. Apalagi anak-anak, Pak. Iya, iya. Terpikir sama Bu Lila bahwa pembelajaran itu akan membuat bosan itu di bagian mana, Bu? Hmm, saya khawatir, Pak. Pembelajaran yang akan saya berikan nanti akan kurang menyenangkan terhadap mereka karena menggunakan perencanaan yang sama, Pak, seperti tahun-tahun lalu. Gitu ya. Tadi Bu Lila menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama di tahun-tahun yang lalu. Nah, apa alasan Ibu menggunakan perencanaan yang sama untuk tahun-tahun yang lalu? Ya, karena Pak, selama ini seru aja gitu, Pak. Mereka semangat dan aktif, Pak. Gitu ya, Bu. Apa kegiatan yang paling berhasil menurut Ibu dan kenapa itu dipandang berhasil? Kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode Max, Pak. Selama ini seru banget loh, Pak. Menurut Bu Lila, kegiatan yang tadi bisa dipakai, ya menurut Bu Lila itu kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan pembelajaran di semester genap nanti? Kan seru tuh. Ya sih, Pak. Saya akan coba lagi aja deh, Pak. Supaya mereka aktif dan semangat. Ada kegiatan lain Bu yang bisa dipakai gitu? Apalagi ya, Pak? Oh, iya, Pak. Saya akan membuat ice breaking di kelas, Pak. Itu juga saya akan coba, Pak. Iya, iya. Sejauh ini Ibu udah dapat pencerahan apa Bu? Menurut saya nggak perlu ganti rencana pembelajaran saya, Pak. Saya tinggal upgrade aja supaya mereka nggak bosen dan disesuaikan sama yang kekinian saat ini, Pak. Oke. Jadi
Apa rencana Bu Lila sekarang? Hmm, apa ya? Oh, nanti saya akan cari satu metode kegiatan pembelajaran baru untuk pembelajaran di kelas. Kemudian saya akan cari satu video gerakan TikTok yang kekinian untuk ice breaking-nya, Pak. Nah, Bu Lila kira-kira mau mulai dari mana dulu nih ya? Hmm, nanti saya cari video yang cocok di TikTok dan bertanya ke anak-anak juga deh, Pak. Ya, bagus tuh Bu. Adakah rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu gitu? Siapa ya kira-kira? Oh, iya Pak, ada Bu Diana Pak. Diana kan guru BK. Jadi menurut saya dia bisa saya minta tolong ke ibu itu untuk memberikan ide segar hasil coaching dengan anak-anak, Pak. Ada lagi hal-hal lainnya yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru gitu kira Bu? Nanti saya juga akan nonton channel YouTube Skimnya deh Pak, supaya dapat menambah wawasan saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan saya akan mencari video gerakan serta lagu TikTok yang sedang kekinian untuk kegiatan ice breaking di kelas. Sehingga mereka nanti jadi semangat Pak waktu belajar. Wah, Bu Lila nanti jadi gaul dong. Iya dong Pak, biar FYP gitu Pak. Oke. Nah, sekarang kapan nih target selesainya Bu? Mungkin 2 minggu cukup deh Pak. Setelah 2 minggu nanti saya kabari deh. Setelah 2 minggu nanti saya kabarin Bapak lagi deh. Nanti saya ceritain update-nya bagaimana Pak. Baik Bu. Jadi setelah 2 minggu saya dikabari ya Bu. Siap Pak. Makasih banyak ya Pak atas waktunya. Dan udah di coaching juga nih. Kalau gitu saya balik ke ruang guru dulu ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Semoga bermanfaat ya Bu. Oke Pak. Makasih ya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Pak. Tumben nih Pak ngajak ketemuan. Ada apa ya Pak? Ini loh Bu, saya pengen di coaching sebentar Bu. Oke Pak. Mudah-mudahan nanti bisa membantu ya Pak. Nah, Pak Rama, dari pembicaraan kita, apa nih yang ingin Pak Rama dapatin? Saya tuh ingin mendapat pencerahan agar saya nggak gampang lupa Bu. Saya tuh sering kali lupa. Terkadang saya melupakan beberapa hal. Jadi Pak Rama ingin mendapatkan pencerahan agar nggak gampang lupa ya Pak? Iya Bu, benar. Nah, kalau begitu, bisa Bapak deskripsikan lebih jauh seperti apa kondisi yang Bapak maksudkan? Begini loh Bu, saya ngerasa saya tuh jadi pelupa. Saya sering lupa meletakkan barang-barang yang kecil seperti kunci kereta, kunci rumah, jam tangan, dan lainnya. Yang lebih parahnya lagi tuh Bu, saya tuh lupa tentang kegiatan rapat yang akan diadakan di sekolah. Menurut Pak Rama, penyebab lupa itu apa sih Pak? Apa ya Bu ya? Mungkin susah untuk fokus Bu. Kemudian
Hal-hal apa yang bisa buat Pak Rama susah fokus, Pak? Itu mungkin karena terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan mungkin kecapean, Bu. Nah, kalau ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, idealnya apa nih yang bisa Pak Rama lakukan? Saya bisa buat catatan to-do list di buku catatan saya, yang mana lebih dulu harus diselesaikan. Atau membuat catatan di kertas post-it yang bisa ditempelkan di meja kerja saya, Bu. Iya, Pak. Bentuk catatan yang dibuat itu gimana ya, Pak? Membuat catatan lebih detail lah, Bu, biar bisa sambil memilah mana yang lebih penting. Kira-kira ada lagi, Pak, yang bisa dilakukan supaya nggak lupa gitu, Pak? Apa lagi ya? Mungkin buat pengingat di HP, dan istirahat juga penting sih sepertinya, Bu. Oke, Pak. Tadi Pak Rama ada juga ini mengatakan sering lupa ngeletakin barang-barang seperti kunci. Kira-kira Pak Rama apa yang bisa dilakukan supaya tetap ingat di mana kunci itu diletakkan, Pak? Supaya tetap ingat itu ya meletakkan atau mengembalikan kunci itu di tempatnya semula. Jadi kalau tempat asal kunci tadi letaknya di meja TV, ya harus dikembalikan lagi di meja TV itu lagi, Bu. Oke, ya. Sejauh pertemuan ini, apa kira-kira yang sudah didapat sama Bapak? Menurut saya perlu buat catatan to-do list di buku atau kertas post-it, terus membuat pengingat di HP, istirahat yang cukup, dan meletakkan barang-barang di tempatnya. Kemudian, kapan nih akan mulai dilakukan, Pak? Mungkin hari ini akan saya lakukan, Bu. Oke, baik, Pak. Siapa nih yang akan membantu Bapak dalam mengingatkan, membuat catatan, dan peletakan barang-barang itu, Pak? Saya akan minta tolong istri saya aja deh untuk mengingatkan, Bu. Nah, sekarang apa yang Bapak dapat dari pembicaraan kita ini, Pak? Untuk saya nggak gampang lupa, saya harus membuat catatan to-do list, pengingat di HP, istirahat yang cukup, dan minta bantuan sama istri saya untuk mengingatkan, Bu. Oke, baik, Pak. Kapan nih Bapak kasih tahu saya tentang hal-hal yang telah dilakukan agar nggak gampang lupa itu, Pak? Minggu depan saya kabari lagi deh, Bu, gimana perkembangannya. Oke, baik, Pak. Saya tunggu loh, Pak, kabarnya. Terima kasih banyak ya, Bu, atas coachingnya hari ini. Oke, baik, Pak. Sama-sama ya, Pak. Semoga dapat berjalan dengan lancar, Pak. Oke, Bu.